Pemirsa masih bersama dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Dokter Daeng, ini kalau saya mau memilih begitu ya, sebetulnya dari rapid test atau rapid test PCR dan juga karantina rumah, artinya mengurangi pergerakan manusia, sebetulnya mana yang lebih efektif untuk mempercepat memutus penyebaran COVID-19 ini, Dokter Daeng? Begini, jadi kita melakukan karantina rumah setelah kita lakukan testing. Oke. Jadi di sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisah. Jadi kita percepat testing, setelah testing dilakukan, kita akan tahu mana ini yang dikarantina atau diisolasi di rumah sakit dilakukan treatment, mana ini yang diisolasi atau dikarantina di rumah karena dia tidak mengeluarkan gejala yang berarti. Jadi nggak bisa dipisah ini. Jadi satu siklus yang harus kita lakukan. Testing, ya, kemudian isolasi, treatment, dan tracing itu adalah satu siklus yang harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, karena bukan bermaksud membanding-bandingkan, Dokter Daeng, tetapi kalau kita kemarin melihat mungkin progres yang lebih signifikan seperti di Korea Selatan, mereka juga masih melakukan tes tadi ya, rapid test dengan drive-thru. Kemudian, tapi di Vietnam juga yang terjadi adalah mereka lebih mengandalkan karantina rumah dibandingkan dengan tes massal. Apakah ya memang tidak bisa dibandingkan negara-negara ini karena memang situasinya berbeda, atau sebetulnya kita yang kurang fokus atau bagaimana, Dokter Daeng? Begini, jadi situasinya memang berbeda. Kalau di Korea Selatan itu sudah terjadi banyak kasus di lapangan, ya. Kalau di Vietnam itu tidak, sehingga begitu ada pendatang dari luar itu ditangkap dulu, ditemukan, kemudian langsung dikarantina, ya. Tetapi kalau sudah terjadi banyak kasus di lapangan, ya, banyak yang sudah dirawat, maka tidak hanya yang datang kemudian dikarantina, tidak hanya itu, dilakukan testing untuk mencari kasus-kasus yang sudah ada di lapangan. Jadi hal ini sebenarnya bisa dilakukan dua-duanya. Bagi yang datang dari luar, ya, masuk ke Indonesia itu harus dikarantina, harus dikarantina. Yang mencurigakan harus dikarantina, ya. Bagi yang sudah ada di masyarakat ini, ya, karena ini sudah kedaruratan kesehatan masyarakat, itu harus ditemukan. Kalau tidak ditemukan, bagaimana caranya kita melakukan karantina bagi yang sudah ada di masyarakat, sudah, mohon maaf bahasa saya, berkeliaran di masyarakat, belum ditemukan, bagaimana mau kita karantina rumah? Harus ditemukan dulu, baru kita mengatakan ini karantina di rumah atau karantina di rumah sakit dengan terapi. Harus seperti itu. Jadi yang dikerjakan di Vietnam itu memang dia dari awal sudah mencegat itu. Sebelum berkeliaran di masyarakat, dia cegat kemudian dikarantina. Tapi kalau kita, karena sudah banyak sekali di masyarakat itu harus ditemukan dulu untuk kita karantina. Caranya apa? Dengan testing massal dan luas tadi. Ya, artinya kita lebih relevan jika kita melihat apa yang dilakukan Korea Selatan, begitu ya, Dokter Daeng. Nah, di Korea Selatan sendiri sebetulnya apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang Indonesia bisa mencontoh begitu dari sana? Ya, di Korea Selatan itu dengan dengan kreativitas, misalnya drive-thru dilakukan, oke lah itu. Tapi di Indonesia ini tanpa melakukan itu kita punya kekuatan gitu. Kayak puskesmas, rumah sakit di masing-masing kabupaten kota yang dekat sekali dengan komunitas terkecil penduduk. Itulah yang sekarang kita pompa dengan memetakan mana kasus-kasus yang begitu banyak itu di daerah-daerah mana, itu harus didorong segera melakukan itu. Secara prinsip mirip Korea Selatan, tapi mungkin dalam pelaksanaan ada modifikasi yang berbeda sesuai dengan kapasitas negara kita. Negara kita punya kapasitas pelayanan kesehatan itu sudah sampai ke masyarakat pada kelompok terkecil masyarakat seperti puskesmas dan rumah sakit tipe D, tipe C, ya. Itu yang sebaiknya dimanfaatkan. Ini menurut saya ini sudah harus melakukan perang semesta ini kepada COVID karena sudah di 34 provinsi sudah ada COVID-nya. Ya, ini sebetulnya kalau saat ini pemaksimalan atau pemanfaatan dari puskesmas sendiri saat ini bagaimana kondisinya, Dokter Daeng? Ya, makanya
kalau kita memanfaatkan potensi pelayanan kesehatan yang kita punya, maka pelayanan kesehatan yang kita punya itu kita persenjatai. Kita kasih alat periksanya. Kalau petugasnya siap ya. Misalnya kita lengkapi pemeriksaannya. Dia lakukan testing. Kemudian dari testing ini sudah bisa dipetakan mana yang negatif, mana yang positif. Yang positif ini akan dilakukan tracing di sisi lain, akan dilakukan isolasi dan terapi di sisi lain. Tracing, kawan-kawan puskesmas ini sudah terbiasa melakukan tracing penyakit. Sudah terbiasa. Tidak perlu diajari lagi melakukan tracing. Sudah terbiasa. Ya. Melakukan treatment, ya kalau treatmentnya itu harus ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit. Itu sudah biasa dilakukan oleh kawan-kawan puskesmas. Jadi itulah yang kita inginkan, perluas itu sampai ke puskesmas, sampai ke rumah sakit tipe D atau tipe C di Indonesia. Oke, ini artinya ketika rapid test PCR ini dilakukan secara masif, ini kemungkinannya tren yang terpaparnya justru akan semakin bertambah ya, Dr. Daeng? Sebenarnya bukan makin bertambah, ditemukan. Ya. Karena sekarang ini kan istilahnya seperti gunung es gitu. Yang ditemukan ini sebenarnya bagian kecil ya. Kalau menurut para pakar itu yang dirawat sekarang ya bukan hanya yang dinyatakan positif ya, yang dirawat ya itu lebih besar dari yang dinyatakan positif karena yang dirawat itu ada yang menunggu pemeriksaan lab belum dinyatakan positif. Yang dirawat itu hanya 20% dari keseluruhan kasus yang ada di Indonesia. Nah, untuk melihat potret seperti itu harus pemeriksa. Jadi kalau ditemukan itu bukan pertambahan sebenarnya. Itu yang selama ini tidak ditemukan sekarang ditemukan. Ya. Kalau itu dibiarkan tidak ditemukan terus, dia akan menjadi potensial penularan yang tidak kita ketahui. Kalau istilah kejamnya ini, dia menjadi silent killer untuk penularan. Ya itu yang memang ini yang harus dihambat. Ya, itu yang memang dikhawatirkan ketika memang data sedikit tetapi sebetulnya yang terdeteksi juga belum semua begitu kan. Itu yang dimaksud sebenarnya Bapak Presiden itu memberitahu kita dengan testing yang luas dan cepat kita memiliki data yang tepat yang sebanyak-banyaknya mendekati 100% supaya dengan berbekal data yang pasti itu kita melakukan tracing berdasarkan data ini. Kalau kita nggak melakukan testing secara cepat, data kita akan sedikit. Maka yang diisolasi, yang ditreatment juga masih sedikit. Yang di tracing untuk ditemukan kontaknya itu juga menjadi sedikit karena datanya masih sedikit gitu. Ya, artinya ini menghindari juga kepanikan masyarakat. Dikhawatirkan ketika informasi ini atau sosialisasi tidak tersampaikan secara menyeluruh, nanti kasus ditemukan semakin banyak, menimbulkan kepanikan. Nah ini agar menghindari kekhawatiran tadi, salah persepsi dari masyarakat itu, Dr. Daeng. Justru sekarang yang terjadi sebaliknya. Masyarakat kalau tidak mengerti, dia akan ketakutan tanpa sebab. Ya. Betul. Dan dia tidak bisa bertindak kemana yang dia merasa aman. Tapi kalau dia sudah mengetahui, ini pemerintah ini melakukan testing ini di masing-masing daerah. Kita tahu, yang positif daerah-daerah ini, orang-orang ini. Dan sama pemerintah ditemukan, dia diisolasi, ya, dilakukan treatment. Kontaknya dilacak, kemudian diisolasi juga. Yang positif dilakukan treatment. Kalau itu disampaikan ke masyarakat, justru masyarakat akan lebih tenang. Kenapa? Kita pernah tahu ya, ada yang lari dari perawatan dari RSCM, lari ke rumah. Itu justru masyarakat resah. Begitu itu ditemukan, masyarakat akan menjadi lebih tenang. Jadi penemuan kasus ya seluas-luasnya, kemudian kasus itu ditangani dengan isolasi, diterapi, masyarakat akan lebih tenang mestinya. Ya, ini kalau misalnya ada yang mengatakan, beberapa ahli mengatakan bahwa puncak penyebaran COVID-19 ini diprediksi pada bulan Mei. Anda sepakat dengan hal itu, Dr. Daeng? Ini ada beberapa yang menyatakan berbeda-beda ya. Berbeda-beda, ada yang bulan Juni yang mengatakan, ada yang bulan Mei, ya, ada yang akhir April. Kalau menurut saya begini, sebaiknya para epidemiologi ini harus berkumpul menilai tren yang ke depan ini. Tapi harus dengan data yang tepat. Kalau datanya belum
belum banyak begitu ya, belum dilakukan testing secara bagus begitu, itu memang akan susah memprediksi yang tepat. Karena apa? Karena dengan data yang terbatas. Testing tadi sebenarnya itu membantu para epidemiolog itu memiliki data yang lebih komplit untuk memprediksi lebih tepat, ya. Tahapannya harus ada apa aja, Dokter Daeng, ketika memprediksi puncak penyebaran COVID ini? Yang diprediksi sebenarnya jumlahnya, ya. Dari jumlah yang ada ini, kemudian epidemiolog itu akan memprediksi perjalanan penyakitnya dengan jumlah sekian, itu akan pertambahan penyakitnya seperti itu, puncaknya akan seperti itu. Satu ya. Tetapi sebenarnya epidemiolog itu ada juga analisisnya berdasarkan intervensi yang dilakukan. Skenarionya misalnya, kalau pertambahan cepatnya seperti ini dengan data yang ada begitu ya, itu kalau tanpa intervensi seperti ini ya. Kalau dengan intervensi A seperti ini, kalau dengan intervensi B seperti itu, akan seperti itu. Tapi yang sangat membantu ketepatan prediksi itu adalah data yang lengkap, Oke. Jumlah data yang lengkap itu akan membantu prediksi secara tepat. Oke, data yang tepat itu ketika memang tes dilakukan secara masif, kemudian data juga terkumpul dengan lengkap, begitu ya Dokter Daeng? Betul. Nah, ini kalau kita membayangkan gitu, kita membayangkan saja, katakanlah di beberapa bulan ke depan adalah puncak penyebaran dari COVID. Apa yang akan terjadi dalam bayangan Anda dan apa yang perlu bagaimana masyarakat menyikapi hal ini? Begini, sekali lagi saya katakan, ini karena apalagi Bapak Presiden sudah menyatakan ini bencana nasional. Sehingga seluruh daerah itu harus menyiapkan. Ya. Penanganan kasus ini dengan kondisi sekarang, itu akan memerlukan fasilitas yang banyak. Ya. Akan memerlukan tenaga yang banyak, akan memerlukan alat pendukung yang banyak, alat kesehatan. Ya. Akan memerlukan juga APD yang banyak, alat pelindung diri, obat-obat yang banyak. Ini yang masing-masing daerah ya harus juga menyiapkan. Jangan hanya menunggu saja, harus menyiapkan dengan toh kan sudah dikeluarkan peraturan-peraturannya oleh Bapak Presiden. Dia harus menyiapkan, menilai kapasitasnya dan siapkan rumah sakitnya. Saya sudah sarankan begini, siapkan menunjuk rumah sakit rujukan untuk khusus penanganan COVID. Masing-masing daerah harus sudah menyiapkan. Kemudian juga menunjuk rumah sakit darurat, membentuk rumah sakit darurat. Semua membentuk rumah sakit darurat untuk menyiapkan itu. Kemudian harus menyiapkan strategi karantina rumah. Nggak gampang strategi karantina rumah. Saya sudah pernah menyampaikan karantina rumah untuk di daerah-daerah, ya mohon maaf ya, daerah-daerah pedesaan, itu tidak bisa diserahkan ke rumahnya penduduk sendiri, tidak bisa ya. Karena di daerah itu biasanya rumah penduduk itu biasanya saya tidak tahu, tapi kebanyakan yang saya tahu itu relatif kecil ya. Kemudian karena di situ situasinya sangat guyup itu masyarakat. Kadang-kadang satu rumah itu ditempati oleh 2, 3 atau 4 kepala keluarga. Jadi kalau karantina rumahnya ditaruh di rumah penduduk itu, kita sangat khawatir penularan akan justru banyak terjadi di rumah itu menimpa keluarga besarnya atau tetangga-tetangganya karena situasinya sangat guyup. Sehingga pesan saya, karantina rumah di daerah-daerah itu dilakukan dengan modifikasi. Modifikasinya apa? Contohnya masing-masing desa cobalah melihat, memetakan, kan sekolah sekarang libur nih. Sekolahlah itu yang dijadikan karantina rumah. Sehingga tidak menimbulkan penularan ke kerabatnya dan tetangganya karena situasi guyup. Yang kedua, sangat mudah untuk dilakukan pengawasan ya. Baik oleh kepala desa, RT RW, Babinsa Babinkam, maupun petugas kesehatan. Sangat mudah kalau ditaruh di masing-masing desa itu membentuk memodifikasi karantina rumah misalnya di balai desa atau di sekolahan yang tidak dipakai. Gerakan ini harus serempak ya.
Baik, Dr. Daeng, saya sudah tangkap poinnya, di mana ketika semua sudah bersinergi, tentu kita bisa itu tadi menghalau asapnya, mematikan apinya gitu ya. Terima kasih Dr. Baik. Daeng atas Baik. partisipasinya bersama kami. Tetap jaga kesehatan, pemirsa. Demikian Morning Talks, jangan kemana-mana. Good Morning Jakarta akan kembali usai jeda.